Kerja NIM 2202020014 mata kuliah pengenalan pola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode KNN. Model KNN merupakan salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining yang memanfaatkan data terdekat untuk melakukan prediksi pada data baru yang belum dikenal data uji. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari sejumlah tetangga terdekat dari data uji dan menentukan kelas data uji tersebut berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat yang ditemukan. KNN dapat digunakan untuk menangani berbagai jenis data, baik data numerik maupun kategorik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode berikut. Impor Pandas ASPD mengekspor pustaka Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data. Biasanya pustaka ini digunakan untuk bekerja dengan data dalam format tabel. Selanjutnya, impor NAMPI ASNP mengekspor pustaka NAMPI yang digunakan untuk komputasi numerik. NAMPI menyediakan array multidimensi yang efisien dan fungsi untuk operasi matematis. Selanjutnya, impor Matplotlib untuk mengekspor pustaka Matplotlib untuk visualisasi data. Model ini digunakan untuk membuat grafik seperti plot garis, histogram, scatter plot, dan lain-lain. Selanjutnya, from scalar model selection import train test split mengimpor fungsi train test split dari pustaka scikit-learn untuk membagi dataset menjadi data latih dan data pengujian. Selanjutnya, from scalar import Cibor mengekspor algoritma KNN dari scikit-learn. KNN adalah salah satu model supervised e-learning yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi berdasarkan jarak antara data baru. Selanjutnya, from scalar processing import scalar mengekspor standar scalar dari scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk menstandarkan fitur. Selanjutnya, from scalar matrix import asuransi score untuk menghitung akurasi model rasio prediksi benar terhadap jumlah total data. Untuk matrix confusion matrix menyediakan matriks Selanjutnya, fill path mengidentifikasi nama atau lokasi file dataset dalam format CSV yang akan dimuat untuk dalam program. File here CSV adalah file data berisi informasi yang akan digunakan dalam analisis atau permodelan. Selanjutnya, data PD-Write CSV. Fungsi pada Write CSV dari pustaka Pandas digunakan untuk membaca file CSV dan memuatnya dalam sebuah data frame. Selanjutnya, print review data menampilkan track review data sebagai header atau pemberitahuan sebuah output data ditampilkan. Print data head menampilkan metode head pada project data. Metode ini secara default menampilkan 5 baris pertama dari dataset bisa berupa data frame dari Pandas. Selanjutnya, print and informasi dataset menampilkan teks informasi dataset sebagai header sebelum informasi dataset ditampilkan. Tanda N menambahkan baris baru untuk memperjelas memisahkan dari output sebelumnya. Selanjutnya, data info memanggil metode info pada objek data. Metode ini memberikan rincian mengenai struktur dataset seperti jumlah baris dan kolom, nama kolom dan tipe data masing-masing, jumlah nilai non-nul di setiap kolom, ukuran memori yang digunakan oleh dataset. Selanjutnya, X berisi semua kolom kecuali kolom terakhir. Ini digunakan sebagai fitur independen dalam pembelajaran mesin. Dan Y berikut kolom terakhir yang diasumsikan sebagai target, label atau variabel dependent. Data ilog memiliki semua baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir. Data ilog
min 1 memiliki semua baris dari kolom terakhir min 1. Value mengubah data menjadi array NumPy. Selanjutnya, training set digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin. Testing set digunakan untuk menguji fenomena model pada data yang sebelum pernah dilihat. Fungsi train text field dari library skitler X fitur independen untuk menginput data, dan Y target untuk label atau output data. Test size 0,2 menentukan bahwa 20% dari data akan digunakan untuk testing, sementara 80% sisanya untuk training. Random state 42 menetapkan set acak sehingga pembagian data sebelum konsisten setiap kali dijalankan. Selanjutnya, scalar standar scalar membuat objek scalar yang akan digunakan untuk menghitung mean dan standar deviasi dari data. Untuk scalar fit transform, fit menghitung mesin dan standar deviasi dari fitur di data training. Transform menetapkan normalisasi pada data training. Scalar transform menerapkan transformasi yang sama pada data testing menggunakan mean dan standar deviasi yang dihitung dari data testing. Selanjutnya, KNN, K-Neighbor Classifier, membuat model KNN menggunakan K-Neighbor Classifier dari library skitler. N-Neighbor menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk memprediksi kelas data baru. KNN Fit X Training, Y Training, melatih model KNN menggunakan data training, X Training, dan target training, Y Train. Model akan menyimpan informasi jarak antara sampel dalam data training untuk digunakan dalam prediksi. Selanjutnya, N-Brown, jumlah tetangga terdekat akan lebih dekat yang lebih besar cenderung menghasilkan model yang lebih halus tetapi bisa menghilangkan detail. Matriks, ukuran jarak misalnya Euclidean, Manhattan, atau lainnya. Bobot tetangga bisa diubah ke distance jika tetangga lebih dekat harus memiliki bobot yang besar. Selanjutnya, asuransi score. Untuk menghitung akurasi model, yaitu persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total data. Confusion matrix, Y-text, Y-trend, menghasilkan matriks kebingungan confusion matrix yang memberikan ringkasan. True positif, prediksi positif yang benar. True negatif, prediksi negatif yang benar. False positif, prediksi positif yang salah. False negatif, prediksi negatif yang salah. Classification report menampilkan metrik evaluasi lainnya. Selanjutnya, mengevaluasi akurasi model K-Neighbor KNN dengan berbagai nilai K, jumlah tetangga terdekat, dan memvisualisasikannya dalam bentuk diagram grafik. K-value range 1,21 mendefinisikan rentang nilai K yang akan diuji. Dalam contoh ini dari 1 hingga 20. Asuransi membuat data kosong untuk menyimpan nilai akurasi model untuk setiap K. Baiklah, penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.